Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Sudah siapkah kalian untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Yakin sudah siap? Siap. Oke. Di sini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yakni Ibu ingin agar kalian mampu memahami pengertian dari persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, Ibu ingin kalian mampu menyelesaikan persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, Ibu ingin kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengetes ingatan kalian terlebih dahulu. Nah, di sini adakah yang masih ingat apa itu bilangan berpangkat? Saya Bu. Ya, Adelia? Bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang sebanyak pangkatnya. Ya, benar sekali. Lalu siapa yang bisa menyebutkan bentuk umum dari bilangan berpangkat? Saya Bu. Ya, Anak? A pangkat N. A pangkat N, benar sekali. Nah, bilangan berpangkat adalah bentuk umumnya A pangkat N dikali sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Lalu, yang kedua Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian apa itu persamaan linear satu variabel? Saya Bu. Ya, Putri? Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang variabelnya hanya satu dan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Benar sekali. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk umumnya? Saya Bu. Iya, Eka? AX plus B sama dengan 0 Bu. Benar sekali. Nah, langsung saja di sini Ibu punya beberapa persamaan. Nah, dari persamaan ini, manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Nomor mana? 1, 2, 3, 4? 2, benar sekali. Lalu kalau nomor 4, itu merupakan persamaan apa? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan model discovery learning. Untuk itu, Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Adelia, Ana, Putri, Adrian, Eka, Agil, dan Fernanda. Kelompok kedua, Jana, Suci, Nanda, Fatoni, Nuridaya, Lukman, dan Lulu. Dan kelompok yang ketiga, Dina, Faza, Vina, Novia, Ubed, dan Ria. Silakan. Itu kelompok 1 bergabung di sini, kelompok kedua di tengah, di balik tengah, kelompok ketiga di paling kiri. Nomor 2. Silakan pindah sesuai dengan kelompok masing-masing. Nomor 2. Ketiga. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke persamaan kuadrat. Nah, kalau Ibu punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A bukan sama dengan 0, ini disebut dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kalau misalkan Ibu ganti dengan A kotak kuadrat B plus B kotak plus C sama dengan 0, apakah ini masih termasuk persamaan kuadrat? Iya. Ya, masih termasuk persamaan kuadrat. Karena apa? Karena kotak ini bisa diganti dengan berbagai variabel, baik A, B, C, D, E, F, G. Asalkan kotak yang pertama ini dengan kotak yang kedua harus sama variabelnya. Lalu kalau Ibu punya contoh X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Ana, silakan bisa dikerjakan di depan.
Bisa sambil dipahami ya. Ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, di sini adakah yang mempunyai jawaban lain selain ini? Kira-kira apakah sudah benar jawaban dari teman kalian ini? Sudah. Nah, ini merupakan cara penyelesaian dengan apa? Faktor. Faktor, benar sekali. Dalam penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Nah, yang kali ini kita bahas yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya X sama dengan Mi 2 dan X sama dengan 1, ini dinamakan apa kira-kira? Akar kuadrat. Akar dari persamaan kuadrat. Kira-kira siapa yang bisa mendefinisikan apa itu akar? Saya, Bu. Ya, Vina, silakan. Akar-akar persamaan kuadrat adalah bagian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Benar sekali. Akar-akar persamaan kuadrat adalah bagian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Bagaimana bisa kok bagian dari persamaan kuadrat itu sendiri? Coba kalau misalkan kita masukkan Mi 2 ini ke sini, ke persamaan ini, Mi 2 kuadrat sama dengan 4. ditambah Mi 2 2. 2 dikurangi 2 6. hasilnya sama tidak dengan ini? Sama. Begitu pula kalau 1 kalian masukkan maka hasilnya Sama. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat adalah bagian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Dari sini siapa yang bisa mendefinisikan apa itu persamaan kuadrat? Saya. Ya, Suci. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0 maka tidak jadi persamaan kuadrat, tapi nanti jadi persamaan linear satu variabel. Benar sekali. Sampai sini sudah paham semua? Sudah. Yakin sudah paham? Yakin. Yang semangat jawabnya sudah paham? Yakin. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi lembar tugas kepada kalian. Nanti silakan untuk masing-masing kelompok nanti silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Kemudian nanti Ibu akan menunjuk perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, silakan dikerjakan. Waktu 15 menit mulai dari sekarang. Sudah, Bu. Diskusi. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang silakan tunjuk teman kalian perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Kelompok 1 siapa? Beranda. Ayo silakan langsung maju ke depan. Nulis itu ada tanda nomor 1 itu. Kelompok 2 siapa? Suci. Silakan maju ke depan. Suci, Bu. Langsung ya. Kelompok 3 siapa? Vina. Novia.
Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, dari kalian bertiga, adakah yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Saya. Oke, Suci, untuk Fernanda dan Novia bisa kembali ke tempatnya dulu. Kita perhatikan penjelasan dari Suci. Kita perhatikan teman-teman, ini soal nomor 2. Itu soalnya carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kali x plus 1 sama dengan 15 plus x. Nah ini kita kalikan 2x ini dengan ini. Nah, dan menjadi 2x kuadrat ditambah 2x. Nah kemudian ini kita pindah dari ruas kanan kita pindah ke ruas Kiri. sehingga yang di sana positif menjadi negatif, sehingga didapat 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi x dikurangi 15 sama dengan 0. Sehingga kita dapat dengan menjumlahkan mengurangi 2x dan x karena ini variabelnya sama, sehingga kita dapat persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah x kurangi 15 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke pemfaktoran. Untuk mendapatkan pemfaktorannya, nah di sini kita mempunyai 2x min 5 dikali x plus 3 sama dengan 0, sehingga kita dapat 2x min 5 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0, sehingga kita dapat x sama dengan 5 per 2 atau x sama dengan min 3. Jadi akar persamaan kuadrat dari 2x kali x plus 1 sama dengan 5 plus x 15 plus x adalah 5 per 2 dan negatif 3. Oke. Dari kelompok 1 dan 3, apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak. Jawabannya sama semua? Sama, Bu. Berarti sampai sini sudah paham ya? Sudah. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu kita hari ini belajar tentang materi persamaan kuadrat dengan bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c, dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. dan salah satu cara menyelesaikannya yaitu dengan cara Pemfaktoran. pemfaktoran. Oke, sekian saja. Untuk selanjutnya Ibu ingin memberikan kalian tugas. Silakan buka buku paket kalian halaman 15. Kerjakan nomor latihan 1 sampai 5 dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa juga untuk dipelajari subbab persamaan kuadrat yang jenis-jenis akar dan juga sifat-sifat dari akar. Nanti insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekian saja dari Ibu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan berkomentar terkait hasil micro teaching dari saudari Radifa. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu tadi posisinya saat presentasi itu membelakangi kamera. Kemudian pada saat kurangnya mensituasikan siswa pada saat diskusi sehingga terkesan ada yang nggak ikut diskusi. Nah, kemudian untuk kelebihannya sendiri itu persiapannya sudah lebih matang. Jadi kayak sudah dirancang sehingga sesuai dengan yang telah disiapkan. Kemudian penggunaan sarana prasarananya juga seperti proyektor, kemudian papan tulisnya itu papan tulisnya tadi sebelum itu sudah dibagi terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk saran dan juga itunya. Insya Allah akan saya berbagi untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan berkomentar mengenai micro teaching dari saudari Radifa. Untuk kekurangannya sendiri tadi waktu pemaparannya itu suaranya kurang keras karena mungkin yang di belakang tidak terlalu kedengaran dengan jelas. Untuk kelebihannya sendiri sudah bagus, persiapannya sudah cukup juga, dapat memanfaatkan prasarana yang baik seperti komentar yang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk para komentator. Insya Allah kedepannya akan saya perbaiki pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Majidatun Radifa karena sudah mempresentasikan model discovery learning pada materi persamaan kuadrat. Ada beberapa masukan dari saya. Sebenarnya gini, yang pertama itu tentukan dulu materimu apa untuk discovery learning ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, apersepsinya ini menurut saya kurang pas. Jadi apersepsi ini apa sih? Apersepsi itu adalah materi yang kemarin ini bukan berarti yang minggu kemarin, bukan. Bisa yang kemarin lalu SMP atau SD nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat di pertemuan hari ini. Jadi pertemuan yang kemarin yang bisa membantu dalam memperlancar menjelaskan materi inti hari ini. Nah tadi masalah berpangkat sama PLSP saya nggak tahu apa pentingnya. Mungkin bisa ditanggapi ya. Apa pentingnya kira-kira? Itu kalau untuk berpangkat itu kan itu Pak, persamaan kuadrat kan pangkat tertinggi. Nah itu bilang berpangkatnya. Kalau untuk PLSP itu kan persamaan yang variabelnya satu, itu variabelnya kalau X ya X Y kayak gitu. Jadi itu menurut saya kemarin itu sepertinya ada hubungannya dengan persamaan kuadrat. Kalau saya pribadi ya boleh sih, cuma ini kan anak-anak sudah SMA pasti sudah bisa membedakan mana pangkat 2 mana pangkat 3 gitu ya kalau saya pribadi. Kemudian motivasinya tadi lebih ke, jadi kan ada motivasi tapi di bawahnya itu kayak mana yang merupakan persamaan kuadrat, bukan, itu lebih ke contoh dan non contoh kalau di model penilaian ini. Kemudian tadi sempat saudara menanyakan apa sih akar persamaan kuadrat. Kemudian menjawab akar persamaan kuadrat adalah bagian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Saya tidak tahu itu definisi dari mana. Itu saya mencari di YouTube Pak. Bagi saya pribadi kalau itu diungkapkan ke anak-anak lebih ke apa ya, kayak gini. Apa itu tangan? Tangan adalah bagiannya dari manusia. Apa itu kaki? Kaki adalah bagiannya dari manusia. Terus sebenarnya apa kaki dan tangan itu? Nah gitu. Kayak nggak ada bedanya kemudian. Kalau saya lebih ke gini, akar persamaan kuadrat itu apa sih? Jadi intinya adalah nilai dari X itu sendiri atau nilai penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat sendiri. Iya. Ya, nilai akar. Jadi kalau disebut bagiannya itu juga kita akan bingung lagi. Nanti X juga bagiannya dari persamaan kuadrat, misalkan kalau variabelnya X. Sama dengan juga bagian dari persamaan kuadrat karena dia ada tanda sama dengan. Terus kemudian apa bedanya dengan akar gitu? Tidak ada bedanya. Itu ya kalau menurut saya pribadi. Kemudian jadi gini, DL itu dirancang untuk tadi mungkin saudara mengatakan DL-nya di mana? Kira-kira saya tanya DL-nya di mana? Yang bagaimana ya Pak? DL itu kan discovery learning. Discovery learning setahu saya itu adalah suatu model di mana dia dirancang untuk menemukan suatu konsep. Nah, kira-kira dari pembelajaran kamu hari ini menemukan apa tadi? Konsepnya yaitu persamaan itu Pak, bentuk umum dari persamaan kuadrat, terus cara menyelesaikannya itu. Sama itu kan tadi kayak ada A tidak boleh sama dengan 0, nah itu kayak alasannya. Nah, kalau itu berarti harusnya persamaan kuadrat yang kamu ajarin harusnya pertemuan berapa sih ini? Ada pertemuan 1 sampai misalkan katakanlah 1 sampai 8. Iya. Dari yang pengertian, kemudian menyelesaikan dan lain, kemudian sampai masalah yang kompleks. Kira-kira materimu ini ada di kategori yang mana? Di pertemuan berapa kira-kira aja?
Insya Allah ini tuh pertemuan yang pertama Pak. Hanya kan ini kan persamaan kuadrat kan sudah pernah dipelajari di SMP kelas 9. Jadi untuk SMA ini kan ibaratnya itu mengingatkan untuk yang pemfaktoran ini. Seperti itu. Kalau seperti itu, jadi harus salin kan? Berarti untuk menemukan bukan menemukan materi awal berarti tadi yang disebut pasangan kuadrat yang mana kita lain. Yang di soal ini apa? Di soal ini ada nggak kira-kira nanti siswa menemukan sesuatu gitu? Akar persamaan kuadrat. Nah, di situ kan kalau yang itu kan persamaannya kan sepertinya tidak kuadrat Pak. Yang itu kan awalnya kan persamaannya kan biasa gitu loh. Terus baru dikalikan dulu, nanti baru ketemu persamaan kuadrat. Itu menurut saya masih mengubah kebetulan aja, bukan menemukan. Jadi kalau saran saya, kemarin sudah saya ingatkan bahwa ketika menggunakan model hati-hati, benar-benar hati-hati, artinya harus cocok dengan pembelajaran. Kalau sudah dirancang menemukan, mungkin ya ini saya kasih, artinya tidak hanya ini aja, masih banyak. Kalau misalnya dirancang menemukan, misalkan tadi kamu pengen mengajarkan rumus X1 tambah X2, tapi kamu jangan mengasih bahwa X1 ditambah X2 itu rumusnya min pi per A, jangan dikasih itu, tapi biarkan di LKS kamu didesain supaya nanti X1 itu apa sih? Kita tahu rumus ABC itu kan X1 kan S1,2 itu kan min B plus minus akar dari P kuadrat min 4AC per 2A. Nah itu nanti X1 nya kita anggap yang plus, X2 nya kita anggap yang min. Bagaimana kalau kita jumlah? Ketika persamaan yang panjang itu kita jumlah, nanti endingnya akan menjumpai min B per A itu sini. Nah nanti kalau dikalikan bagaimana? Nah itu kayak menemukan satu konsep. Nah nanti kemudian soalnya diteruskan ketika ada persamaan kuadrat, nanti kita cari manual, kita faktorkan dulu X1 nya ketemu berapa, X2 nya ketemu berapa, manual. Dengan cara yang sudah ada rumusnya yang ditemukan anak-anak tadi, yang kami sudah mendesain LKS tadi, X1 tambah X2. Oh ternyata kita nggak perlu ini memfaktorkan. Ternyata kalau ada persamaan kuadrat, kita langsung bisa mencari jumlahnya, kita langsung bisa mencari perkaranya. Itu lebih ke gitu kalau menurut saya. Jadi kalau ini lebih ke menemukannya, lebih ke pengertian dari persamaan kuadrat, tapi di soal ini kayaknya belum ada yang menemukan sesuatu. Oh, masuk saya gitu ya. Jadi besok-besok kalau pengen discover learning benar-benar LKS atau pembelajaran hari itu adalah didesain bagaimana cara mereka menemukan suatu konsep itu sendiri, bukan dikasih tapi menemukan. Iya Pak. Gitu ya. Iya. Bagusnya oke, bagusnya belum. Plusnya adalah di sini ada penggunaan PPT yang sangat bagus, kemudian tampilan juga udah bagus, ekspresi. Cuma tadi benar katanya teman-teman tadi volume suara yang kurang. Kalau itu ditekankan dikit, mana yang perlu ditekankan, mana yang tidak perlu ditekankan akan lebih bagus lagi sebenarnya. Menyampaikan materi juga sudah jelas, terlebih dari contoh soal dan contoh soal yang kamu anggap motivasi tadi itu sepertinya bukan motivasi tapi lebih ke contoh soal dan contoh soal. Itu saja. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.